Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bagi yang tarawih di malam ke-6, ia akan diberi oleh Allah pahalanya yang tawaf di Baitul Ma'mur. Ada dua, Allah mempunyai bait, yang satu Baitul yang disebut Ka'bah yang di Mekah, pas berarahan dengan Baitullah ialah Baitul Ma'mur. Itu tempat tawafnya para malaikat. Tawafnya para malaikat di Baitul Ma'mur, pahalanya akan diberikan kepada orang yang melakukan tarawih di malam ke-6. Juga akan dimintakan ampunan oleh semua batu yang ada di muka bumi ini. Tidak akan ada orang yang bisa menghitung berapa banyak batu di dunia ini. Hanya Allah yang tahu. Itu semua berdoa untuk mendapat ampunan dari Allah bagi orang yang melaksanakan tarawih di malam ke-6. Bagi yang tarawih di malam ke-7, dia dicatat seolah-olah dia bertemu dengan Nabi Musa dan bergabung dengan Nabi Musa dalam memerangi Fir'aun dan Haman. Di sini juga ada contoh bagi kita bahwa Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, ya lari. Dengan larinya itu bukannya pengecut Nabi Musa itu, bukannya kurang iman, seperti halnya yang terjadi. Ada yang berkomentar bahwa orang yang takut oleh corona itu dianggap orang yang kurang iman. Padahal tidak, karena Nabi Musa juga lari, bukan kurang iman. Nabi Musa seorang nabi dan ulul azam. Untuk apa? Untuk contoh juga bagi kita bahwa tetap harus melakukan ikhtiar menghindar dari bahaya. Cuman akhirnya Nabi Musa mendapat pertolongan dari Allah. Nah, orang yang sholat tarawih di malam ke-6 itu seakan-akan pernah bergabung menjadi tentaranya Nabi Musa dalam memerangi Fir'aun. Terus yang tarawih di malam ke-8, dia akan diberi sesuatu yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja? Ya, Nabi tidak menjelaskan apa. Karena Nabi kita sebagaimana diatur dalam ilmu aqaid dijelaskan bahwa Nabi mempunyai sifat tabligh, menyampaikan yang diperintahkan untuk disampaikan. Tablighu ma umiru bitablighihi,
menyampaikan sesuatu yang diperintahkan. Kalau tidak diperintahkan ya tidak disampaikan. Tablignya Nabi seperti itu. Seperti dalam hadis dikatakan kalau orang tahu pahalanya sholat berjamaah Isya dan subuh, dia pasti datang walaupun dalam keadaan meronang. Apa? Ya tidak dijelaskan oleh Nabi. Terus ada juga hadis yang mengatakan kalau manusia tahu kebaikan sholat berjamaah di saf awal, tentu setiap sholat akan dilakukan undian untuk menempati saf awal. Jadi kalau masjid kapasitasnya 20 orang, tentu setiap waktu harus ada undian dulu siapa yang dapat saf awal. Itu kalau tahu, kata Nabi. Ya karena tidak tahu diajak juga ke saf awal, gak mau. Terus sekarang ada anjuran dari Dinas Kesehatan. Saf itu sekarang dijarangkan. Ini juga sudah ada fatwanya dari dulu. Kalau ada hajat, ada uzur, apalagi ini sudah fatwa daripada kedokteran. Kita tahu bahwa dalam kitab fikih yang kita anut, kalau dokter sudah mengatakan harus, walaupun hal itu haram, bisa jadi halal. Yang haram juga bisa jadi halal kalau sudah dokter memutuskan. Nah, dalam hal ini juga mengatur saf dalam berjamaah salat. Sekarang ada anjuran dari pihak kesehatan bahwa harus dijarangkan. Itu juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum fikih yang dianut kita. Seperti dalam kitab Syarwani pernah diterangkan dulu kan masjid itu tidak pakai atap dulu. Masjid Nabawi tidak pakai atap. Terus di zaman sahabat masjid-masjid tidak pakai atap. Terbuka aja ke langit. Nah, kebetulan ada masjid yang di pinggirnya banyak pohon-pohonan. Ada yang teduh-teduh dalam suasana panas yang hangat, yang sangat panasnya. Itu berjamaah salatnya pada zaman dulu itu di tempat-tempat yang teduh, berceceran. Nah, sekarang juga ini menjadi pegangan para ulama kita, karena dokter sudah mengharuskan saf diatur seperti itu juga tidak menghilangkan fadilah berjamaah. Nah, kembali apa yang disampaikan oleh hadis tadi, orang yang melaksanakan tarawih di malam ke-8 akan diberi sesuatu yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim. Ini tidak dijelaskan apa saja. Apa saja. Sama halnya dengan hadis-hadis yang tadi. Kalau orang tahu tentang fadilah adzan, tentu akan berebut. Nabi mengatakan ibtadiru bil adzan, la tabtadiru bil imamah. Kamu harus berebut menjadi muadzin. Jangan kali-kali kalau kamu berebut menjadi imam. Makanya banyak ulama-ulama kita kalau mau sholat itu susah imam. Kalau silakan
kalau ini silahkan, kalau ini silahkan, baru dia masuk jadi imam. Karena itulah Nabi tadi melarang, jangan berebut menjadi imam. Karena konsekuensinya kalau orang memaksa jadi imam padahal makmum tidak setuju, orang tersebut tidak diterima salatnya. Hadisnya, innallaha la yaqbalu sholata man taqaddama wa hum lahu karihun. Allah tidak menerima salat orang yang ke depan menjadi imam padahal makmum tidak setuju. Terus yang hadis tadi, kalau orang tahu pahalanya berjamaah salat isya dan subuh, akan datang walaupun dia dalam keadaan ngoronang karena sakit. Ada apa dalam itu tidak dijelaskan oleh Nabi. Hanya kalau tahu akan seperti itulah. Nah ini juga bagi orang yang tarawih di malam ke-8 akan diberi oleh Allah sesuatu saja yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang tarawih pada malam ke-9 itu diberi nilai seakan-akan dia ibadah kepada Allah seperti ibadahnya Nabi. Maksudnya dia sebahagian daripada ibadah Nabi dia akan miliki. Yang tarawih pada malam ke-10, orang itu akan diberi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia meliputi segala urusan di dunia, baik dalam rezeki, baik dalam usaha, baik dalam berkeluarga, baik dalam bermuamalah, muasyarah dan lain sebagainya. Dan juga diberi kebaikan akhirat. Bagi yang tarawih di malam ke-11, dia akan keluar dari dunia, artinya waktu meninggal dalam keadaan seperti lahir dari ibunya. Bagi yang tarawih pada malam 12, dia akan datang di hari kiamat, wajahnya cerah seperti cerahnya bulan pada tanggal malam 14. Bagi yang tarawih di tanggal 13, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan. Bagi yang tarawih pada tanggal 14, maka didatangi malaikat yang bersaksi kepada orang tersebut bahwa orang tersebut sudah melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih pada tanggal 15, orang itu akan dimintakan ampun kepada Allah oleh para malaikat
dan malaikat yang memikul aras dan kursi itu akan kompak mengusulkan kepada Allah agar orang tersebut diampuni dosanya. Besar harapan kita yang mengusulkannya malaikat, amalatul aras dan kursi mengusulkan kepada Allah agar orang ini diampuni dosanya. Itu pahala bagi orang yang melaksanakan tarawih pada tanggal 15.